Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media dan juga keluarga besar dari selamat datang. Alhamdulillah senang banget. Ini adalah film pertama saya yang memang dari kisah-kisah yang memang ada di Rumah Bambu asli, dan Abah juga guru senam asli dan beliau juga memang ahli bambu. Jadi saya ingin mengangkat cerita di balik Rumah Bambu ini. Akhirnya alhamdulillah saya dan suami saya juga menyampaikan misi ini kepada eksekutif produser. Alhamdulillah disambut dengan baik gitu. Mudah-mudahan tanggal 23 nanti setelah teman-teman datang ke sini bisa membantu untuk mempromosikan film kami di tanggal 23 pas di Hari Anak Nasional. Dari sekarang sih saya sudah keliling 10 kota ya untuk promosi film ini, dan alhamdulillah gerakan yang kita lakukan adalah mengajak anak yatim nonton di bioskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku eksekutif produser bersama Mas Nugroho, partner saya, kita ini tergugah untuk mewujudkan karya film yang diusulkan nih tadi oleh istri dan juga oleh Abah, sehingga bagaimana itu bisa mengemasnya menjadi satu edukasi tapi yang tetap enak dilihat, ditonton begitu. Moga-moga film ini menjadi sukses sehingga kita tetap bersemangat untuk berproduksi terus-menerus. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kalau dari saya sih singkat aja, bahwa kita mau menampilkan suatu film anak yang tidak seperti biasanya seperti itu. Ya. Jadi semoga banyak pelajaran bisa diambil dari film tersebut, dan semoga film yang banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada dua hal yang membuat saya tertarik dan ikut di dalam film ini. Yang pertama adalah waktu itu Mbak Elma sempat share semangatnya gitu ya. Tapi yang saya rasakan bahwa ini berbagi kebahagiaan. Itu pertama. Bahwa tadi sudah disampaikan sama Abah juga, di panti ini kan memang mungkin aja mereka nggak lengkap seperti anak-anak lainnya, tapi mereka tetap punya harapan, mereka juga punya cita-cita, mereka juga berhak disayangi, mereka berhak juga. Jadi itu mereflek ke saya kalau misalkan film anak-anak bambu ini bisa dikatakan jadi sebuah gerakan kecil, bahwa untuk anak-anak Indonesia ke depan itu mereka berhak untuk diberikan kebahagiaan dan masa depan gitu. Yes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menariknya lagi bahwa di sini ada filosofi bambu. Izin Abah nambahin sedikit, bahwa bambu itu memang sebuah rumpun di mana kita saling menopang. Itu juga di film ini kita gambarkan bahwa masalah apapun bambu itu sangat lentur ketika menghadapi badai. Tapi suatu saat dia akan tegak, kuat, berdiri untuk fondasinya sendiri. Jadi itu bagus banget. Yes. Kan itu karakter simbolis di Indonesia, bahwa bambu itu Indonesia. Jadi emang patut banget film ini menurut saya film anak-anak Indonesia yang lebih berakar sih. Itu Waalaikumsalam. pesan yang utama dalam film ini, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak kuat, generasi yang tidak terdidik. Yang dititipkan, mudah-mudahan generasi menjadi generasi yang kuat, generasi yang serba manfaat, serba guna. Maka di dalam film ini lebih banyak diceritakan, bukan lebih banyak diceritakan, memang cerita pesantren anak-anak yatim. Ya. Itu kan seterata masyarakat yang kondisinya lemah. Yang ini perlu dididik dengan 3 pendidikan, 3 latihan. 1, filosofi bambu dan kehidupan bambu. Ya. Bambu itu serumpun bambu sejuta makna, serumpun bambu sejuta manfaat, serumpun bambu sejuta karya, serumpun bambu sejuta pesona,
dengan seruput bambu, mari kita perkenalkan Indonesia terhadap dunia. Jadi senam ini kita senam yang asli dari orang Indonesia, dari bangsa Indonesia, diambil dari gerakan pecah, diambil dari ilmu kanuragan, diambil dari silet mina, kumangu, randai, silet tua. Kalau dari Jawa Barat diambil Cimane, Serak, Sabandar, Cianjuran, Pelit Pusik, Gunung Batu. Dari sananya ilmu kanuragan kalau dari Jawa Tengah. Ini digabung di dalam senam itu dengan teknik pernapasannya melalui huruf hijaiyah, ada yang melalui huruf caraka, wono, soroko, ada melalui abjad. Nah ini gerakannya sudah disesuaikan dengan teknik pernapasannya. Diharapkan senam ini menjadi senam kebudayaan untuk bangsa Indonesia. Dan senam ini senam yang asli dari Indonesia. Yes, kita selama ini punya senam di SKJ berasal dari Indonesia, itu pun bagus. Ya, ada yoga dari India, itu pun bagus. Ya. Ada aerobik dari Eropa, ada Gangnam Style dari Korea. Yes. Banyak dari luar. Tapi yang asli Indonesia inilah senam yang berasal dari ilmu pencaksilat. Halo, selamat sore semuanya. Ngantuk enggak? Apa sih yang terjadi? Aku nggak tahu, aku belum nonton. Kenapa gregetan? Aku sebenarnya banyak sekali ngobrol sama Mas Sunu karena sebenarnya proses kayak buat background karakternya itu tuh maksudnya mungkin sebenarnya memang itu ya proses buat aku sih, proses ketika sedang mencari sebuah karakter bersama-sama itu yang paling menarik adalah ketika kita build karakter, motifnya tuh apa, terus background psikologisnya dia tuh apa yang sama sekali sebenarnya mungkin gak ditayangin gitu, yang maksudnya tidak tergambar di film secara langsung, tapi justru itu semua yang membuat proses membuat film itu jadi sangat menarik. Jadi aku sangat banyak sekali ngobrol sama Mas Unu, terus juga sama Mas Irgi, karena memang maksudnya dari hal-hal yang kecil aja tuh kayak kenapa ya bisa, contohnya misalnya kayak mungkin dulu sebenarnya Neta ini nikahnya muda banget kali ya, kan itu nggak diceritain di filmnya gitu, maksudnya nikahnya muda banget, terus habis itu kayak aku sama suamiku jarak umurnya lumayan beda era. Tapi jadi kita build sendiri kayak gitu, jadi maksudnya kayak makanya mungkin lebih meletup-letup gitu loh, kayak ada ambisi-ambisi yang apa sih lo gitu kan sebenarnya gitu. Tapi itu sebenarnya yang kami gunakan untuk bisa deliver the message mungkin bisa lebih mudah gitu pas lagi prakteknya. Dan sebenarnya juga dari satu scene ke scene lain juga banyak banget yang adjustment yang harus kami sesuaikan lagi sih gitu. Jadi kalau bisa dilihat sampai gregetan, jujur belum nonton akunya sendiri. Jadi mudah-mudahan I take that as a compliment, mungkin yang kami tuju lumayan berhasil. Jadi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Setelah berproses panjang sebagai karakter Bunda Neta, apa yang dipelajari dari Ayusita terkait, apalagi kita di sini kan tentang filosofi bambunya nih, silakan. Ya kalau untuk aku pribadi sebenarnya kalau memerankan peran yang agak bikin gregetan itu sebenarnya bukanlah sebuah burden buat aku gitu. Jadi aku justru melihatnya manusiawi banget. Nah itu tadi yang bisa, menurut aku tuh nggak ada orang jahat banget, nggak ada orang baik banget, semuanya kan berproses gitu. Begitu juga dan mungkin kebetulan untuk si Neta ini dia berprosesnya justru lewat apa yang dia lalui di situ, dan akhirnya bisa menemukan ternyata komunikasinya nih emang kurang nih berdua gitu kan. Maksudnya jadi kayak mungkin cara developnya masing-masing manusia tuh begitu, dan menurut aku itu harusnya cukup relate ya di kehidupan nyata gitu. Jadi memang banyak orang yang terjerembab di tempat yang salah, bisa macem-macem gitu kisahnya. Nah kebetulan kalau Neta ya dengan permainan bambu ini. Gitulah kurang lebih. Ya, sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya memang dikasih kesempatan untuk ikut bergabung di Anak Bambu ini lumayan panjang sebenarnya. Memang banyak faktor yang akhirnya jadi bahan pertimbangan, bukan hanya karena Elmanya, karena Elma juga kan teman lama gitu kan. Tapi salah satunya adalah pemain-pemainnya juga. Pemain-pemain yang lain juga memang udah kenal. Ayu apalagi, Ayu udah pernah jadi istri juga dulu ya. Nah kita akhirnya ketemu lagi satu produksi dan jadi suami istri lagi.
Jadi sedikit meluruskan, yang umurnya jauh itu antara Ayu sama Abah sebenarnya. Oh iya betul. Maksudnya tadi itu. Iya, maksudnya itu. Jadi dia agak sedikit salah tadi itu. Bukan, iya. Ya. Dan yang paling utama sih pada saat waktu kita ngobrol di awal itu sama Sunu. Kebetulan Sunu juga sama, teman lama, tapi Ya. kita belum pernah satu project. Nah, yang menarik adalah pada saat waktu Sunu bilang, Gi, kita mau buat project nih, ini baru pertama kita buat project. Nah, Sunu bilang bahwa Gi, kita lebih baik bikin film yang memang komersil atau yang memang bagus kualitas. Akhirnya saya menjawab bahwa ternyata memang keputusan untuk membuat satu karya itu kita lebih baik yang bagus. Urusan itu banyak penontonnya atau enggak, itu urusan nanti. Tapi di film ini memang utamanya adalah karena message-nya. Ya. Ini kan bicara tentang anak panti, kita juga ada misi sosialnya gitu. Apalagi emang Elma udah punya rencana dari awal gitu, bahwa filosofi bambu ini yang membawa kehidupan di dalam rumah bambu ini. Bagaimana rumah bambu ini bisa mensupport tiap-tiap anak itu untuk menjadi anak-anak yang memang punya kualitas di kemudian harinya gitu. Jadi memang bicara rumah bambu itu melahirkan anak-anak yang punya kualitas secara moral dan juga tentunya untuk kehidupan di masa depan ya Pak ya. Jadi support system itu ternyata bukan saja lahir dari hubungan keluarga, tapi dari lingkungan yang mungkin akhirnya menjadikan kita sudah dekat dan juga akhirnya seperti keluarga sendiri. Jadi banyak message lah sebenarnya di situ. Jangan terlalu banyak, belum nonton. Terima kasih Ya, Mas. seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya? Gimana mengeksplorasi karakter Gebang yang dipercaya ke kamu? Mengeksplorasi. Nah ini aku suka banget dari Om Sunu. Jadi saat pertama aku tuh diajak untuk main filmnya, aku senang untuk ngebaca si background atau subjek Gebang ini karena dibikin ada apa kart namanya Om Sunu? Karakternya suka banget aku, jadi dibikin karakternya tuh karakter kartnya tuh unik. Dia ada kategorinya, goodnya apa, pros and consnya, pokoknya seru aku baca. Jadi aku mendalami pertama dari baca itu, terus aku juga banyak nanya-nanya ke Om Sunu, ke Abah, dan aku juga ada banyak nanya dan main sama salah satu anak di Pondok Abah namanya Bang Sandy. Itu baik banget, aku senang banget, aku banyak belajar sama dia dan anak-anak lain juga banyak belajar dari Bang Sandy. Jadi untuk pendalamannya memang langsung dari pantinya Abah. Langsung ya? Gitu, langsung. Yes. Adia, kalau boleh satu kalimat, apa yang kamu paling pelajari dari anak-anak bambu setelah kamu berproses? Satu kata, keluarga. Keluarga. Keluarga nggak harus ada wujudnya, bisa dari orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita nyaman. Jadi aku itu kan lagi lomba-lomba, habis itu lomba-lomba itu aku dipercaya buat menyanyikan soundtrack anak-anak bambu. Nah, di soundtrack anak-anak bambu itu kita belajar banyak hal, dimana kita harus selalu bergembira dan selalu tertawa. Gitu ya. Jadi kalau nge-build chemistry sama anak-anak bambu lainnya, kamu gimana? Kalau nge-build chemistry-nya itu kita main bareng. Yes. Kalau misalnya lagi ada break kita main bareng. Habis itu kita kayak ngobrol-ngobrol sama yang lainnya. Kalau kata Adian kan artinya kalau anak-anak bambu adalah keluarga. Kalau kamu apa nih? Kalau bisa dideskripsikan? Kalau aku anak-anak bambu itu tentang persahabatan sih. Karena mereka itu di anak-anak bambu itu menjaga persahabatan mereka agar tidak keluar dari zona mereka gitu. Tepuk tangan dong untuk Nadira. Pertama kali kan syuting bareng Mbak Elma, terus kita jadi akrab gitu, ngobrol-ngobrol dari masa lalu segala macem. Terus sama Sunu juga jadi kenal, terus kita jadi akrab. Kemudian terus ternyata Mbak Elma terus mau jadi produser, terus bilang mau bikin film. Ya sebagai temen sih pasti akan bantu ya, maksudnya senang banget gitu, pengen. Dulu aku waktu bikin film pertama juga banyak dibantu sama teman-teman, jadi aku juga lihat teman lagi mau bikin film, kenapa nggak dibantu juga gitu kan, filmnya juga bagus tentang anak-anak. Aku kan juga senang sama anak-anak kecil ya, senang banget di lingkungan anak-anak kecil. Jadi ya why not, kenapa nggak ikut juga di film ini juga
pasti akan message juga bakal bagus. Yes, kalau boleh tadi, kalau dari Adiat dan Nadira udah tuh keluarga dan persahabatan. Kalau buat Mas Indra Birowo, anak-anak bambu apa deskripsiin? Rumah adalah segalanya. Ih, teriak tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku kan sama Kelma kan udah kenal lama ya. Yang adalah keluar. Jadi senang banget ketika Kelma bilang dia mau bikin film pertamanya di PH pertamanya, terus ngajak aku, istri dan juga anak. Kayak ini sebuah kesempatan yang luar biasa banget karena ini pertama kali juga aku main film. Dan happy banget di sini karena film yang tadi seperti teman-teman bilang, masya Allahnya luar biasa sekali. Film yang syarat makna juga, dan penuh juga dengan cinta gitu ya. Karena kalau mungkin tadi teman-teman sudah ada yang lihat atau mungkin ada yang belum, tapi paling enggak di sini aku banyak belajar kalau ternyata kebahagiaan itu sederhana ya. Sebagai orang dewasa kita butuh kebahagiaan yang besar, tapi ternyata dari hal terkecil pun kita bisa mendapatkan banyak kebahagiaan. Dan juga pastinya belajar dari film ini, dari filosofi bambu juga yang selama ini juga banyak ngobrol sama Abah. Terus banyak ngobrol sama Kak Irgi juga, rasanya jadi senior gimana. Jadi banyak dapat pelajaran di dalam set ataupun pada saat break sebelum syuting. Iya, karena setiap orang pasti punya permasalahan besar dalam hidupnya, tapi yang pasti kita butuh pasangan, kita butuh keluarga, kita butuh teman dan orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang tujuannya saling menguatkan ya. Karena seperti bambu kita butuh akar yang kuat ketika badai itu datang. Layaknya bambu, ketika kita diterpa angin kencang, kita tidak melawan angin, kita akan mengikuti angin itu, tapi kita akan kembali berdiri tegak ketika badai telah berlalu gitu. Yes. Itu pelajaran yang aku bisa ambil dari film ini. Ya, di sini pastinya mensupport kakak ipar aku di film pertamanya karena niatnya sangat begitu baik. Ya mungkin belum banyak yang tahu bahwa Kak Elma itu membuat film ini salah satunya karena Kak Elma itu begitu mencintai anak yatim, karena Kak Elma sering sekali support mereka dan lahirlah film ini. Dan di sini aku melihat kita semua karakter yang ada di film Anak-anak Bambu itu, kami semua karakternya itu nggak sempurna, tapi kami mempunyai cinta dan akhirnya semua itu bisa menjadi sempurna karena cinta. Alhamdulillah Bang Fas seneng banget karena ini pertama kali Abang Fas main film. Debut film pertama ya berarti ya. Wah, tepuk tangan dong teman-teman, ini debut film pertama loh. Dan ini udah jadi mimpi Abang Fas dari dulu karena kan Mami Dedi juga mainnya di TV banyak juga, jadi pengen banget Abang Fas kayak Mami Dedi. Di sini itu Abang Fas main itu jadi penampilan spesial. Iya betul. Abang Fas ini tuh seneng banget walaupun jadi penampilan spesial cuman muncul sekali doang, tapi Abang Fas seneng banget. Tapi berkesan buat teman-teman yang ada di sini. Berarti next Fas kalau teman-teman Om Sodo main ngajak main film. Enggak, ini harus saya luruskan dulu ya. Langsung diambil sama ini bahaya ini. Sorry media ya. Ini saya harus luruskan dulu bahwa Fas hanya main film di sini spesial untuk tantenya aja. Oke. Iya, karena ini berbahaya. Kebetulan Fas memang sudah banyak, alhamdulillah, tawaran yang datang, ditawarkan oleh banyak PH dari kemarin-kemarin bertahun-tahun yang lalu, tapi tidak kita berikan. Jadi nanti kalau ada yang nonton ini karena tantenya Fas ada di sini. Dan ini pun Abang Fas main film di sini itu Mami Dedi itu sempat mempertimbangkan. Nggak usah diomongin, nggak sabar. Cukup ya. Berarti diskusinya dalam ya. Sebelum akhirnya diizinkan ya. Kan nggak boleh mengganggu waktu sekolah dan ngajinya. Betul, itu boleh kita juga. Siap, terima kasih. Sebenarnya nggak cuma horor sih, lahirnya drama sebenarnya. Drama, bulan depan platform masih kan drama semua. Luar biasa. Kayak tadi, sebenarnya ada dua hal kan. Kalau yang positif kebahagiaan tuh, kebaikan itu ya pasti akan lebih mudah. Terus kalau kita ngomongin drama
drama gini kan yang penting rasanya gitu ya, rasa, terus bagaimana kita melihat karakter yang ada, hubungan antar karakter dan lain-lainnya gitu ya, berikut sampai ke konfliknya. Jadi mostly di proses film ini menyenangkan dan smooth sih, alhamdulillah gitu. Terus kalau yang kedua, treatment tadi ya, treatment yang kedua ya memang nggak mungkin, ini bukan film action gitu ya, ini bukan film action, bukan film apa, pastinya cukup challenging gitu ya, tapi antara praktikal dan CGI kita juga combine sih gitu. Ini udah puluhan tahun Abah ini menjalankan hal itu, bahkan sampai keluar juga sebagai budaya ini ya, apa namanya, Kapataru ya Mbak ya, waktu itu ya. Senang itu baik sekali. Betul, karena rumah-rumah juga memang itu waktu itu saya ngobrol sama Abah juga berjam-jam ngomongin tentang bambu dulu gitu. Tapi intinya sebenarnya kayak tadi Pak ya, di awal tuh memang kita mau bikin tentang anak-anak yang membutuhkan, bahwa ini cerita tentang anak-anak, berarti fokusnya lebih kepada filosofinya dulu. Mungkin benar nih kata Om Dias, yes, ada sequelnya kali. Amin ya, ya siapa tahu. Mungkin itu gitu. Tapi intinya sebenarnya tahap awal adalah fondasinya dulu. Bagaimana filosofi bambu ini baik untuk sebagai karakter anak Indonesia, itu sih sebenarnya. Itu dulu Pak Yan. Terima kasih. Terima kasih. Melo mau menambahkan silakan. Kalau saya mau menambahkan, mungkin awal cerita yang saya mau angkat ini adalah kepedulian kepada anak-anak di rumah bambu, bukan hanya di rumah bambu aja, tapi kepedulian kita terhadap anak-anak dimanapun berada. Kebetulan di rumah bambu Abah ini juga ada anak-anak santri. Kalau cerita yang benernya sih semua santrinya bikin bambu ya Pak ya. Tapi yang saya mau angkat ini adalah bagaimana kita bisa mencintai anak-anak yatim lebih dari sekedar dijadikan komoditas aja. Ada scene yang saya tampilkan itu ketika mereka makan, ini scene yang terjadi ketika mereka makan habis, sampai ada satu anak yang bilang, nggak ada yang ngundang kita lagi ya, kalau ada yang ngundang kita kan kita makan yang bergizi. Itulah keadaan yang sebenarnya kalau scene itu memang saya tampilkan, karena memang biasanya kalau anak-anak yatim ini bisa mereka happy itu kalau dipanggil acara ulang tahun, acara perusahaan, acara-acara, tapi kalau setiap minggunya itu kalau mereka kekurangan itu kita agak kurang peduli gitu. Jadi setiap jadi saya memang mengangkat anak-anak di rumah bambu ini lebih kepada bagaimana kita bisa lebih mencintai anak-anak, mungkin lebih dekat gitu ya dibandingkan dengan acara-acara seremonial. Sebenarnya lebih kepada itu sih. Tidak hanya di momen-momen tertentu, tapi memang terus dan berkelanjutan itu tujuannya ya. Karena kayak misalnya Lebaran gitu ya, Lebaran mereka sih Ibu Panti sih sangat-sangat mengerti bahwa setiap Lebaran itu kan pasti keluarga liburan, sibuk dengan keluarga masing-masing. Ini di tempat Panti ini kosong. Gitu, bahkan mereka kalau kita datang gitu, teman-teman di sini kan saya tampilkan juga komunitas saya Sister Soleha, itu memang suka dapat dari Ibu Panti kalau kita kasih, aduh Mbak Elma makasih ya, karena kalau setiap Lebaran ini nggak ada satupun yang perhatian sama kita, ya kita maklumin karena mungkin pada sibuk. Nah itu kan saya agak-agak ngenes gitu ya, gitu. Jadi saya memang pengen menampilkan lebih kita peduli kepada anak-anak. Jadi anak-anak di rumah bambu ini seperti itu Pak. Siap, terima kasih. Silakan Pak. Persembahannya lah ya, memang luar biasa bagus, sangat menarik. Barangkali berikutnya bisa dibuat itu. Karena dari sesuatu yang tidak harganya kurang begitu diukur oleh di Indonesia, ya, tapi menjadi sesuatu yang sangat tampil. Dan kebetulan kita ada 3 kegiatan di panti itu. Satu kegiatan konservasi, jadi melatih anak-anak itu untuk membuat bibit bambu. Yang kedua, memanfaatkan bambu. Jadi waktu konservasi itu kita ini salah satu tempat panti kita ini yang mendapatkan Kalpataru dari Presiden. Nah, lantas yang kedua, kita ini pernah ikut juara festival Tokyo dalam konstruksi bambu, dan kebetulan menjadi juara juga dunia. Membuat kita 8.500 rumah bambu di 24 negara. Jadi, dan ini memang panti ini, kalau ini kemudian yang kita harapkan ada
salah satu yatim piatu yang tidak tahu ayahnya, tidak tahu ibunya, dia tergeletak di jalanan begitu dibawa sama kita. Dan itu terus kita didik dari sejak kelas 5 SD di panti asuhan itu sampai sekarang sudah punya cucu. Dan anak-anaknya alhamdulillah sudah jadi sarjana semua. Dan anak-anak jadi pegawai-pegawai yang berhasil. Itu salah satu contoh. Mungkin yang dimaksud Bapak ini mengangkat dari sudut yang lain, Mas. Iya. Tapi yang ini kan oleh Bapak, basicnya betul-betul bagaimana bambu ini betul-betul filosofinya punya makna, bagaimana bambu ini punya manfaat, dan bagaimana bambu ini menjadi pesona, menjadi kecintaan untuk bangsa ini. Karena suka atau tidak suka, kata-kata bambu itu dalam bahasa Indonesia bambu, artinya bambu berasal dari Indonesia. Karena itu kita harus mengangkat dari bambu ini. Indonesia salah satu negara budaya bambu nomor 1 di dunia. Yes, itu dia. Kalau China industri bambu, kalau Jepang pecinta bambu, tapi budaya bambu mulai karinding, celempung, angklung, calung, rendek, jego, itu ada 1.511 alat-alat musik bambu dari Indonesia. Wow. Ya, mudah-mudahan yang tadi diangkat ini bisa diangkat ke permukaan. Amin. Kalau saya, Abah ini kan memang guru saya ya, alhamdulillah sudah 22 tahun saya sama Abah banyak dibimbing. Begitu saya niat saya mau mengangkat anak-anak yatim ini, niat saya adalah sedekah ya. Sedekah. Jadi bukan hanya sedekah gini. Saya melihat gini, teman-teman saya bikin film produksinya sampai miliaran rupiah, di atas 10 miliar. Promosinya juga hampir berapa miliar. Ternyata filmnya jeblok. Gitu kan. Saya di sini berangkat dari niat, lillahi ta'ala. Jadi saya melihat film itu adalah keridhaan Allah, bagaimana niatnya kita. Karena niat saya memang ini untuk saya persembahkan untuk anak-anak yatim, dan saya juga hasilnya juga dari porsinya saya juga saya memberikan saham untuk anak-anak yatim di PHTN Picture ini. Jadi semuanya saya serahkan kepada Allah. Jadi kalau memang segala upaya dan niat kita insya Allah baik, insya Allah hasilnya baik. Cuma kalau ditanya lelah ya mendingan saya main sinetron aja sebenarnya. Capek ya. Ini saya sebenarnya saya kan tadi ngaca gini, kenapa saya mau kasih jadi galak ya? Oh mungkin temperamen seminggu ini udah mulai keluar gitu kan. Jadi akhirnya auranya juga kelihatan gitu ya, marah-marah. Apalagi menjelang tayang nih ya. Menjelang tayang, alhamdulillah kita tuh alhamdulillah ini luar biasa ya. Saya banyak banget dapat kemudahan dan keajaiban dari teman-teman saya semuanya, memberikan kontribusi 1.000 tiket untuk nonton anak yatim. Ada 200 semua bioskop di blok untuk nonton bersama anak-anak yatim. Itu buat saya tuh keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan gitu ya sampai sekarang. Mungkin sebelum nonton ini saya udah dapat 1.000 tiket, udah 7.000 tiket yang saya sudah dapatkan dari hasil keliling nonton sama anak-anak yatim waktu pas liburan mereka gitu. Jadi saya ya berserah diri aja, niat saya untuk kebaikan, walaupun misalnya dianggap filmnya biasa aja, tapi minimal kita sudah memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim. Terima kasih kehadirannya, karena promo saya juga bukan promo yang gila-gilaan. Saya berharapan kepada teman-teman semua yang di sini yang hadir bisa membantu mempromosikan film ini untuk hadir di tanggal 23 Juli di Hari Anak Nasional. Dari saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, dan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.